Heri, alamat Jalan Gelatik Terusan, RT 3 RW 2, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura. Pada tanggal 14 Februari pelaksanaan Pilpres, saya ditelepon oleh teman saya, yaitu salah satu kiai, untuk mengantarkan ke salah satu TPS di mana dia sekeluarga tidak menerima C1 pemberitahuan. Setelah nyampe di TPS, saya melihat ada seseorang ASN yang mengarahkan 3 orang membawa surat suara, dibawa ke dalam kamar. Kebetulan di kamar itu di depannya TPS. Setelah itu saya langsung masuk di situ, saling tarik menarik. Saya ingin memfoto kejadian di dalam kamar itu. Terpaksa saya kena foto dan buktinya ada di kamera saya. Di bilik maksudnya? Bukan di bilik, Pak, di kamar. Kamar rumah. Ada 3 orang di situ TPS. TPS itu di depan rumahnya warga. Sedangkan di situ ada kamar, di depan itu ada kamar. Ada seorang oknum ASN mengarahkan 3 orang membawa kertas suara. Banyak sekali waktu itu. Saya terkejut loh. Itu mau dibawa kemana, katanya saya. Langsung masuk ke kamar. Saya menunggu dulu, tanya ke KPPS-nya. KPPS-nya tidak bisa jawab. Terus saya langsung ke kamar itu, saya foto. Sebelum saya foto itu saling tarik menarik antara oknum PNS itu dengan saya, Pak. Tapi saya berhasil memoto di dalam kamar itu, Pak. Waktu pas menyoblos di kamar itu. Fotonya Bapak simpan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang budiman, tadi sudah ada cuplikan dari saksi yang dihadirkan oleh paslon 1 dan 3 yang menggugat Pilpres. Sekarang akan kita unboxing komentar-komentar dari para netizen. Mungkin sedikit menjawab daripada apa yang dikatakan oleh saksi ini. Ini videonya kita cut dulu, coba kita baca komentar-komentar para netizen. Bagaimana komentar netizen? Dengan membaca komentar mungkin ya akan ada pencerahan bagi kita, apa betul itu yang diucapkan oleh saksi itu. Coba kita mulai dari komentar dari Tiana Sukmawidian. Kalau emang benar polisi yang mengharuskan atau memaksa masyarakat coblos paslon 02, tolong hadirkan polisi tersebut, Pak MK. Kemudian ini dikomentari oleh 6 komentar. Sekalian lo dihadirkan juga. Paling nanti mereka bilang diintimidasi, saksi hilang dan sebagainya. Dari Hilma, mana berani dia aja ngomong mincela-mincele. Kemudian dari Usir, nggak usah dihadirkan, minimal sebutkan nama pangkatnya, jangan bilang cuma oknum. Ya nggak mungkin datang lah, wong nggak ada. Dari Tiara Sukma lagi, boleh ya. Malahan semua pendukung paslon 02 siap dihadirkan, bos. Ingat sekali lagi, bos, Prabowo menang bukan karena bansos. Sekali lagi, semua pendukung paslon 02 siap jadi saksi kemenangan. Kemudian dari Ilham Al-Faris, harusnya setiap pernyataan saksi ini betul-betul ditelusuri dan dicari kebenarannya. Manakala setiap saksi pada akhirnya terkesan memfitnah, maka harus dikasih konsekuensi akibat dari fitnah tersebut.
Kita baca komentarnya yang mengomentari Ilham Fares. Kalau tidak ditelusuri pun sebenarnya tidak masalah, karena buktinya sudah dianggap tidak sah. Kalau tidak menyertakan nama saja sudah pasti tidak sah. Jadi kita bukan lagi nonton persidangan sebenarnya, kita lagi nonton adegan komedi. Bukan terkesan memfitnah, tapi kesaksian palsu. Wong bersaksi kok enggak ada bukti. Itu dari Epos Cupang. Dari Galiadur Rafasion. Jadi maksud saksi ini adalah warga kagak nyoblos, tapi kertas suara hasil coblosan bisa dilaporkan ke KPU. Masa kalian para bucin 02 kagak ngerti? Nah, ini belum dijawab dari 2 menit yang lalu. Namun kita tinggalkan dulu, kita lanjut komentar lagi ya. Dari user, kalau saksi tidak bisa membuktikan, kasih hukuman yang setimpal. Nah ini pun mendapat 8 balasan ini, coba. Ini jawaban dari user yang berargumen kalau saksi tidak bisa membuktikan, kasih hukuman yang setimpal. Iya, siapa yang mengucapkan, dia yang membuktikan. Hukum rajam cocok nih. Ini menurut user hukum rajam. Dikubur hidup-hidup, kemudian dilempari batu sampai mati. Wah, ini yang gak cocok tuh bang. Gak cocok ini. Kenapa? Hukum rajam itu kan untuk para bezina, bukan untuk ini. Jadi nggak nyambung ini Mas user ini. Setuju? Ada yang setuju. Yang kuat yang menang, bukan yang benar yang menang. Hukum alam selanjutnya akan menyusul kehancuran moral. Dari Jordan, perlu dipertanyakan, itu saksi yang kakek-kakek kok minta-minta jadi saksi. Ya itulah manusia, mau gimana lagi. Kita lihat saja. Cocok. Dari Bontot Jutawan, cocok. Dari Kudori Hamzah, sudah berani jadi saksi di MK kok tidak bisa membuktikan. Mikir coy. Maka nanti yang digunakan oleh MK untuk membuktikan itu data-data yang valid, yang tidak hanya opini. Jadi nanti kita lihat saja hasilnya bagaimana ini. Saksi-saksi yang tidak bisa memberikan bukti yang real dalam pengadilan. Ini dari Suharsi, sudah tua kok hukumannya setimpal. Apa enggak kasihan user? Nah, ya enggak tahu. Aziz Santoso, emang ada hukumnya kan? Pidana memberikan kesaksian palsu di persidangan. Ya ada. Ya lihat nanti apa hukumannya. Dari Yogi Lukman, semoga Allah melindungi saksi-saksi. Takut Allah Maha tahu segalanya. Ini dari para netizen ini gak percaya dengan kesaksian yang diucapkan atau yang disaksikan oleh bapak yang tadi dianggap bapak tua tadi. Dari Rizky Ai, sangat betul, biar merasakan apa yang dia buat. Ini masih dari Rizky ini menghendaki para saksi yang bersaksi palsu ini mendapatkan hukuman yang setimpal ini. Dari Fadli Rahmadania, bayangin Anda yang dijadikan saksi. Ketika kejujuran yang Anda bilang tidak dipercaya oleh masyarakat dan diminta untuk dipersekusi dan dihukum berat. Padahal Anda hanya menyatakan kejujuran Anda. Perihal bukti memang sulit, tapi kalau aja didengar baik-baik si bapak, ada kok usaha memberikan bukti.
Masyarakat macam apa kita kalau orang bicara kejujurannya malah dihukum? Punya moral seperti apa kita kalau berani ngomong malah dipersekusi seperti itu? Nah, ini dari Fadli Rahmadani, ini mendukung dari saksi paslon nomor 1 dan nomor 3 ini. Jadi mendukung Bapak saksi ini. Kemudian dari Makbul, itulah pola pikirmu makanya ireng takut jadi saksi. Ini menanggapi ya tadi, itulah pola pikirmu makanya ireng takut jadi saksi. Dari Rizki menanggapi Yogi Lukman, Allah akan menghancurkan saksi-saksi yang berbohong nih. Anda salah tempat. Nah, itulah netizen. Jadi tiap kali berkomentar akan ada yang menjawab. Gitu. Dari Habil Yahya, hasut pinta, Bogor itu Pak Polisi. Saksi tanggung jawab loh, aki-aki ucapannya. Nah, ini di aki-aki ini. Kakak ini Pak yang jadi saksi ini dipanggil aki-aki oleh Habil Yahya. Saya stiker, usia segini emang lagi lucu-lucunya. Nah, kemudian karena saya stiker, lah emang lagi lucu-lucunya. Coba kita komentarnya. Salira tertawa ini. Blin juga tertawa, Ari Pangestu juga tertawa, user tertawa, ya semuanya tertawa. Ayo tertawa. Dari MacGyver, dia bukan takut diancam polisi, tapi takut kebohongannya terbongkar karena jadi saksi palsu. Balasnya kita baca sekalian. Katanya menang tapi tegang gitu. WK. Dari santuy, kok kamu tahu dia saksi palsu? Jangan-jangan kamu sok tahu atau fitnah. Ya coba ini kita. Dari Blin, yang tegang bukannya kubu 01 ya, takut kebongkar bohongnya. Nah, ini saling berdebat ya. Dari Muhanimuh, untuk penduduk yang fanatik 02, pasti anggapan mereka ini saksi palsu atau saksi bayaran. Padahal kejujuran harus ditegakkan. Jangan karena kecurangan berpihak ke jagonya pura-pura buta tuli bisu. Semoga saksi Bapak ini membuka hati para kecurangan-kecurangan sebagai contoh yang lain. Kebenaran harus ditegakkan, bukan kecurangan yang ditegakkan. Dari Putra Rafle. Ya seharusnya petinggi polisi di Sampang harus mencari juga oknumnya itu benar atau tidak mengintimidasi pemilih dengan saksi seluruh warga di sana. Lah kalau betul tangkap oknumnya. Kalau yang dikatakan Bapak ini salah, tahan saja Bapak ini yang sudah bawa polisi Sampang. Dari Triyono Muhanimuh ZR2, saksi asli kok enggak jelas. Ditanyain yang tercoblos nomor berapa, malah jawabnya enggak tahu. Dari gestur kelihatannya bohong itu. Dari Laina Hadna, kalau saksi gak punya bukti berarti mereka saksi palsu alias bernarasi dan harus ditangkap. Dari Azi Santoso menanggapi Muhani, kamu nyimak gak pertanyaan si bapaknya? Pertanyaan si bapaknya. Hakim, terlihat tidak yang ada di foto Bapak nomor berapa ini coblos? Saksi jawab tidak lihat. Artinya saksi dan fotonya tidak berguna, hanya narasi, dongeng dan sebagainya. Ini hubungannya dengan saksi tadi ya.
nanti akan yang dijadikan saksi itu yang fakta-fakta yang real, bukan yang narasi-narasi atau yang opini-opini yang dijadikan penentu oleh hakim. Dari Marcel Bayer, betul, bilangnya demi membela kebenaran, tapi kesaksiannya gonta-ganti. Pertama bilang gak lihat yang dicoblos paslon berapa, terakhir dia bilang yang dicoblos paslon 2. Kebenaran mana yang dibela kalau ngomong di persidangan aja mencela-mencela. Nah itu jadi intinya kalau menjadi saksi di persidangan menurut Marcel Bayer ini kurang lebihnya tidak boleh mencela-mencela dalam saksi, menjadi saksi di persidangan. Karena yang tidak dijadikan patokan oleh hakim adalah kesaksian yang tidak mencela-mencela, yang real, yang fakta, yang ada bukti. Kalau gak ada bukti ya gak bisa dijadikan penentuan hukum. Dari Tiara Sukmawidian, saksi ini pasti keluarganya ada ancaman. Tolong selidiki dan usut Pak MK. Maaf. Nah, ini ditanggapi lagi. Dari Layina Hadna, dia yang bernarasi, dia yang harus buktikan. Bukan urusan MK itu. Itu urusan saksi yang harus membuktikan dia diancam. Kalau tidak bisa membuktikan, saksi harus ditangkap dan dipenjara. Kenapa? Ya karena saksi palsu tentunya. Dari user menanggapi lagi, mau jadi saksi itu harus siap dan berani. Makanya harus jadi saksi yang benar dan tidak suka ngarang. Si bapak itu tidak menunjukkan bukti apa-apa. Tanya nama tapi nggak dijawab. Kalau udah begitu nggak usah jadi saksi. Bukti aja nggak ada, malah yang dibawa hanya narasi. MK itu butuh bukti kuat, bukan dengar dongeng. Nah ini sekiranya sudah menjawab ini ya. Dari Agus Johan, ke Bawaslu dong, bukan ke MK. Iya. Jadi laporannya Bapak saksi ini seharusnya ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu kalau memang ini sebenarnya, bukan ke MK ya. Buktikan Pak, sudah tua, ayo. Nah, ya ini bapaknya sudah mau membuktikan ini. Dari Andri, dia fitnah gugat balik. Dia fitnah gugat balik. Penjara, mari di penjara. Nah, ini diancam penjara ini. Dari siapa ini? Dari Yursel Setia Agung, Yursel 15 menit yang lalu. Kalau jadi saksi harus berani mengungkap nama oknum polisi yang nyuruh nyoblos 02 agar tidak menjadi fitnah. Nah itulah para netizen yang budiman, beberapa komentar-komentar yang menanggapi saksi dari kubu 01 dan 03 ini. Untuk videonya dan komentar-komentar lengkapnya bisa dilihat di link yang kami sediakan di link deskripsi. Coba Waktu kita nyoblos saya tahu Pak. lihat. Kan saya buka pintu itu terkejut dia Pak. Langsung saya foto. Maunya tak video cuma pada waktu itu tidak ada kesempatan karena tarik menarik Pak. Nah, ini Saya foto tarik menarik dia. Ada kelihatan nyoblos nomor berapa? Ya. Ada di Apanya? yang dicoblos nomor berapa tahu? Kelihatan di foto Bapak. Oh di foto saya tidak kelihatan nyoblos berapa. Ini Pak. tadi yang sudah dikomentari tadi ya. Iseng-iseng di situ waktu ada orang masuk saya keluar itu ada gini. Saya barusan Cak Madura Pak. Kok Giburu nyoblos banyak? Nyoblos nomor berapa? Katanya temannya itu. Nyoblos nomor 2. Gitu Pak. Bukan nomor 1. Bukan, nomor 2 Pak. Nomor 2. Ya. Akhirnya saya langsung di situ kok menemukan lagi Pak. ASN itu mengarahkan 3 orang itu Pak. Siap. Iya. Setelah itu Pak, Terus karena bagaimana tugas Bapak mengantar orang yang tidak dapat undangan tadi? setelah saya mengantarkan teman Kiai itu Pak, setelah di cross check bukan di situ katanya, ada di TPS 7. Kiai itu marah-marah Pak karena sebagian warga di situ tidak menerima
C pemberitahuan. Marah-marah. Akhirnya kita sama Kiai itu ke TPS 7 tapi keliru ke TPS 4. Di TPS 4 menemukan salah satu TPS itu sampai sebelum jam 10 tidak ada warga sama sekali. Saya tanya kepada waktu itu ada saksi, kemana ini warganya? Tidak ada, Pak. Tidak ada yang datang. Wong di sini warganya nggak dikasih C pemberitahuan. Jadi di desa itu, Pak, tiap TPS 4 itu tidak ada pemberitahuan. Setelah itu keliru kita cari TPS 7, akhirnya ke TPS 1-nya lagi. TPS 1-nya ada di TPS 5, Pak. TPS 5 juga tidak ada masyarakat di situ. Kecil sekali yang hadir. Artinya nggak banyak lah, Pak. Ternyata C1 pemberitahuan itu tidak diberikan oleh KPPS. Habis di situ teman saya itu Kiai itu ke TPS 7. Kalau Bapak sendiri dapat? Oh iya, Pak. Oke, terima kasih para netizen Budiman. Untuk video lengkapnya bisa dilihat di link deskripsi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.